didatengin sebuah sosok. Ini dari keturunan bang. Iya. Dari keturunan datang ke gua malam-malam. Gue pulang ke rumah, tiba-tiba ada sebuah maung bang. Macan. Iya. Tuh gede banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber warga dari Jakarta. Lu tinggal di mana, Bang? Mampang bang. Mampang, Jakarta Selatan ya. Nah, kali ini, oh iya, nama lu siapa, Bang? Iwan. Iwan. Kali ini Bang Iwan mau berbagi cerita dan pengalaman perjalanan dia selama belajar spiritual. Jadi Bang Iwan ini sosok orang yang cukup peka nih terhadap hal-hal gaib atau hal-hal yang tak kasat mata. Dan selama perjalanan dia belajar spiritual, ada hal-hal yang menarik nih yang mau dia ceritain. Ini menurut gua sih, tadi di belakang layar dia sempat cerita dan ini cukup menarik banget ya cerita dia dan memberi inspirasi ya buat teman-teman semua yang sedang menjalani hal-hal seperti itu ya. Biar nggak penasaran, langsung aja nih kita dengerin cerita dari Bang Iwan. Sebelum kita lanjut ke cerita, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Gua Badru Caps Lock dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga puasa kita kemarin, ibadah kita kemarin diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang lebaran keliling-keliling desa atau kampung atau komplek yang masih jomblo, harap-harap bersabar karena bakal ada pertanyaan kapan kawin, jodoh lo di mana, orang mana. Jadi ngumpet aja di kamar mojok. Buat teman-teman yang udah punya pacar, ya siap-siap pertanyaan kapan halalin dia. Oke, langsung aja kita ke Gibah Misteri. Oh ya nih teman-teman, langsung aja nih kita dengerin cerita pengalaman spiritual Bang Iwan ini. Dari awal kenapa dia bisa melihat sosok gaib sampai sepanjang perjalanan hidupnya nih. Ini ceritanya cukup seru banget sih Sob, karena perjalanan seperti ini nggak semua orang bisa ya mungkin ya, atau bisa menjalaninya ya. Kita langsung dengerin cerita dari Bang Iwan ini. Langsung aja nih kita dengerin cerita dari Bang Iwan. Halo Bang. Halo. Salaman lagi kita. Gimana Bang Iwan, pengalaman lu pertama ya bisa ngelihat sosok makhluk itu Bang. Bahkan lu sempat punya hodam itu ya Bang, atau kayak sosok harimau, macan ya. Oke, bisa berbagi cerita ke teman-teman semua nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama gua Iwan. Gua dari Mampang. Gua di sini mau bercerita Bang tentang perjalanan spiritual gua ya. Oh ya. Jadi di sini gue mau bercerita tentang perjalanan spiritual gue. Nah, di sini gue usia 5 sampai 6 tahun itu awal mulanya gue bisa melihat makhluk-makhluk astral, Pak. Pertama kali makhluk yang gue lihat itu di saat gue sama teman-teman gue ini pergi ke minimarket di dekat rumah gue. Itu nama minimarketnya Trio. Zaman dulu ada di Mampang, cuma sekarang udah nggak ada. Nah, setelah selesai beli makanan di sana, nah temen gue nih ngajakin untuk pulang lewat kuburan, Pak. Iya. Lewat kuburan, ketika jalan sampai sampai kuburan, teman-teman gue pada takut gitu kan. Kenapa tuh? Karena kita masih bocah gitu ya, umur sekitar umur 6 tahunan, 7 tahunan tuh, itu 5, 6, 7 lah. Sekitar umur segitu masih kecil-kecilnya pada takut lewat kuburan, karena kan zaman dulu kan kuburan terkenalnya angker gitu. Angker, serem banget serem asli. gitu kan, nggak kayak sekarang gitu ya. Sekarang mah udah banyak jadi tempat pacaran gitu ya. Tempat mesum. Mesum gitu ya. Jangan ya, jangan coba-coba ya. Oke. Nah, ketika lagi jalan dan mendekati, karena takut akhirnya kita gandengan tangan tuh Bang. Gandengan tangan seperti ini, nyangkut ke sini. Nah, jalan
pas lagi jalan udah sampai deket pintu kuburan nih, pas sampai pintu kuburan temen gue yang paling kecil tuh tangannya ditarik bang. Ditarik, kaget dong kita rame-rame, bagusnya pegangan begini, kalau enggak mungkin temen gue udah ngilang ke bawah ke dalam gitu kan. Bagusnya pegangan begini gitu ya. Pas lagi tarik-tarikan begini, gue sama teman-teman gue tuh, teman gue yang paling tua itu aba-abain untuk baca takbir bareng-bareng. Allahu Akbar sambil tarik-tarik gitu. Dan ketika takbir ketiga kita gentak gitu ya, Allahu Akbar deh. Nah kita jatuh semua tuh bang. Kita jatuh, lari dah tuh. Lari, nah gue ini lari paling belakang bang. Karena badan gue lumayan gemuk gitu ya, jadi agak belakangan gitu ya. Gue lari, gue nengok ke belakang tuh bang. Pas gue nengok ke belakang bang, itu ada sosok makhluk yang gede banget. Gue kaget di situ gitu kan. Astagfirullahaladzim nih, apaan gitu ngikutin gede banget bang. Gue kaget, gue panggil temen gue, bilang sama temen gue tuh, namanya Bebek temen gue, Bek, ada yang ngikutin Bek, gue bilang gitu. Yang ngikutin gak ada bang, udah lari lagi gitu sih. Udah akhirnya gue lari lagi tuh bang, gue lari. Nah ketika gue udah lari, itu udah ada, gue nengok lagi dia udah nggak ada tuh makhluk yang gede itu, kurang lebih 3-4 meter gitu ya. Itu gede banget itu, gue ngeri ngeliatnya gitu ya. Waktu itu nyampe, itu hal yang nggak pernah gue lupain tuh gitu. Nggak bisa dilupain itu. Pertama kali itu baru pertama kali, jadi benar-benar kelihatan jelas banget gitu kan. Kira-kira umur berapa tuh bang waktu itu? Umur sekitar 5 tahunan. 5 tahunan. Gokil. Udah ngeliat kayak gitu kan. Itu salah satu makhluk yang pertama kali gue ngeliat itu. Sama satu lagi ketika gue lagi main batalion waktu itu, itu kan ada yang jadi, ada yang lari ngumpet buat ngancurin batunya lagi gitu ya. Nah temen gue yang jaga, nah gue bagian yang ngumpet nanti buat ngancurin lagi gitu ya. Pas ketika gue lari mau ke kebon gitu ya, tuh gue ngeliat lagi tuh di situ bang, putih-putih, gede. Tuh kalau sekarang dibilang itu pocong. Pocong lagi aja nih. Pocong di situ gede banget, gue panik, gue kaget gitu kan. Gede banget gitu, astagfirullahaladzim gitu. Ini apaan gitu ya kan, waktu dulu gue nggak tahu ini apaan gitu ya kan. Gede banget gitu, akhirnya gue lari, gue panik. Ketemu sama nenek gue waktu itu. Nenek gue nanya, lu kenapa Wan nangis gitu kan. Itu nih ada putih-putih gede banget gitu kan. Udah mainnya udah masuk rumah gitu kan. Akhirnya gue masuk rumah tuh bang, udah. Nah di situ pertama kali gue melihat sosok makhluk astral umur segitu. Nah itu berlanjut sampai gue SMP tuh bang, sering lihat makhluk kayak gitu ya. Sampai SMP gue sering lihat kayak gitu. Lalu di SMA gue bandel akhirnya tuh pas gue bandel tuh hilang tuh bang. Ngeliat-liat makhluk itu hilang tuh. Gue nggak ngeliat kayak gitu lagi, cuman gue bisa merasakan ada sesosok di misalnya di ruangan gitu ya, gue merasa merinding atau apa, kayak cuman merasakan aja gitu, cuman gue nggak ngeliat si sosoknya gitu. Nah pas SMA bandel gue tobat itu kuliah. Zaman kuliah tahun 2013 gue tobat lagi tuh bang. Awal gue tobat itu gue ketemu sama seorang ibu. Tuh yang ibu yang membuat gue tobat. Itu gue bertemu dengan beliau. Gue tipe orang yang jarang curhat tentang pribadi gue bang. Tiba-tiba gue sama ibu itu gue curhat sampai gue nangis, disarankan untuk tobat. Karena gue tobat. Ketika gue tobat, gue belajar ngaji lagi, gue mulai rajin ibadah lagi. Nah disitulah gue mulai bisa melihat lagi makhluk-makhluk yang lebih ekstrim lah gitu ya, yang lebih aneh-aneh yang bisa gue ngeliat gitu ya. Nah, salah satu yang gue ngeri banget ketika gue melihat makhluk-makhluk yang menurut gue serem gitu ya, yang gue sebenarnya nggak mau ngeliat gitu ya. Itu ada yang masih teringat tuh di pom bensin. Waktu itu gue lagi istirahat di pom bensin bang. Setelah gue sholat, gue selesai, pas lagi mau keluar dari pom bensin itu, belum keluar tapi masih ada di situ, di dekat di ujung musola tuh ada sebuah sosok bang. Apa tuh? Sosoknya merah, itu bulat sih, kayak semacam kayak bola api gitu, cuman dia ada mukanya bang gitu. Jadi kayak apa ya, kayak bentuk matahari lah, kayak teman ada matanya, ada ini, cuman itu merah semua bang.
aneh gini gitu ya kan, apa namanya ngeri banget gue di situ, gue ngeliat makhluk gitu kan merah kayak gitu. Itu yang gue ngeri. Sama ketika gue melintasi stasiun kereta api, rel kereta api. Ketika gue melewati kereta api kayak gitu, itu gue selalu nunduk, gue nggak mau ngelihat jalur sebenarnya itu. Kenapa tuh bang? Karena ketika gue melihat jalur atau keretanya yang lewat gitu ya, tuh sering banget ada yang ngikut keseret di roda, ada yang minta tolong sambil keseret tuh sambil minta tolong gitu bang. Iya. Yang hancur gitu ya bang? Hancur bang. Tuh gue nggak mau ngeliat yang kayak gitu. Itu mengerikan lah, apa namanya, nggak wajar lah ibaratnya kayak gitu ya. Gue cuman bisa nunduk aja sih bang di saat kayak gitu ya. Gue nggak ngeri lah ngeliat kayak gitu. Itu hal-hal yang menurut gue nggak mau lihat gitu ya. Itu yang gue nggak mau lihat, hal seperti itu, makhluk-makhluk yang kayak gitu ya. Nah, itu bagian dari yang nggak mau gue lihat. Lalu perjalanan tobat gue mulai berguru bang. Iya. Gue mulai berguru sama beberapa guru yang gue ikuti gitu kan. Di saat itu gue menjalani amalan-amalan dari guru-guru gue gitu kan. Ketika gue menjalankan amal-amalan, alhamdulillah dikasih karunia sama yang maha kuasa, karunia yang Allah berikan ke gue tuh untuk menolong orang itu waktu itu ya. Nah di saat itu pertama kalinya gue itu didatengin sebuah sosok, ini dari keturunan bang. Iya. Dari keturunan datang ke gue malam-malam. Gue pulang ke rumah, tiba-tiba ada sebuah maung bang. Macan. Iya. Tuh gede banget tuh. Gue kaget dong gitu kan. Ini apaan ya kan? Kok ada macan gede banget gitu kan? Ya udahlah, kalau mau ngikut enggak, cuman gue nggak mau jangan macam-macam gitu ya. Gue ngomong gitu doang bang gitu. Iya. Gue nggak mau yang macam-macam gitu ya. Nah itu ikut tuh satu macan ya kan. Itu macan itu gue diceritain sama salah satu orang pintar yang pernah datang ke rumah gue. Dia juga pernah cerita di rumah gue tuh ada 2 macan, satu di rumah gue, satu lagi di bawah. Dia cerita kayak gitu ke gue. Nah itu masih keturunan dari lo itu waktu itu. Nah akhirnya dia tampakin dirinya ke gua, yang satu ini ngikut. Selang berapa hari ketika gue jalan mau keluar, itu bener apa yang ditunjukkan sama orang pintar itu bang. Si macan yang satu lagi datang keluar. Iya. Datang ya kan, datang. Akhirnya ngikut juga dong, jadinya ada 2 gitu kan. Nah itu si macan itu ngikutin gue kemana aja gue jalan, dia ikut terus bang. Jadi kayak pendamping. Iya. Jadi kayak pendamping gitu. Kayak pendamping tuh macan itu 2 jalan. Nah berjalannya waktu gue sering sama dia, kadang-kadang gue bercanda sama dia segala macam gitu ya. Nah suatu saat gue nengokin salah satu orang tua temen gue gitu ya, yang lagi sakit. Gue datang, gue jenguk. Di situ gue ngaji bang gitu kan. Gue ngaji dan dengernya si beliau ini rada susah bang meninggalnya gitu kan. Ya gue nggak tahu kan gitu kan, diceritain. Ya udah akhirnya gue cuma ngaji doang tuh di situ bang. Gue ngaji, tiba-tiba ada sesosok yang keluar dari tubuh si yang sakit. Keluar sosok perempuan gitu ya. Itu kayak nenek gitu bang, kayak nenek gitu keluar. Dan tiba-tiba juga si maung yang di gua ini lari nomprok si makhluk yang ada yang sakit itu, yang keluar tadi. Dia nomprok itu makhluk, dia berkelahi di situ. Akhirnya itu makhluk itu kalah gitu kan. Udah kalah, udah selesai di situ. Nggak lama, berapa hari kemudian itu yang sakit meninggal. Nah, maaf gue skip bang. Tadi orang yang meninggal tadi, berarti dia susah meninggal karena ada sosok yang ini nih. Iya. Kalau boleh tahu, apa ini sosok khodamnya dia, atau dia pernah belajar ilmu atau gimana tuh bang? Kayaknya sih dia pernah belajar ilmu bang. Gitu. Berarti ini
makhluk yang dampingin mendampingin dia. dampingin dia. Cuman nggak mau keluar gitu karena mungkin udah lama, entah juga ada perjanjian, gue nggak tahu lah gitu. Kalau semacam kalau ada perjanjian itu bisa dilepasinnya sama yang naro juga bang. Oh gitu ya. Misalnya ada yang naro, lu belajar sama si A naro ke lu nih gitu kan, ada perjanjian di situ. Nah yang naro ini yang bisa ngeluarin sebenarnya gitu. Sebelum si yang ngeluarin, yang naro ini meninggal. Kalau udah meninggal rada susah tuh gitu. Jadi ngeri banget ya. Iya. Pernah kejadian juga di dekat-dekat rumah gua kayak gitu. Iya. Jadi untuk kayak gitu hati-hati dalam berguru. Gitu. Iya. Jangan sampai salah malah jadi petaka buat kita lah. Iya benar kayak gitu. Kayak gitu. Nah itu salah satu perjalanan gua itu. Lalu ini ada perjalanan unik juga. Ketika gue ziarah bang. Ziarah. Ketika gue ziarah ke Pelabuhan Ratu sama kelompok ziarah temen kuliah gue. Itu yang gue kenal di situ cuman temen gue doang nih, satu ya kan, namanya Bahlul. Gitu kan. Si Bahlul ini ngajak gue, bro ke ziarah yuk, kemana? Ke Pelabuhan Ratu tempat siapa bro, gue bilang gitu kan, kagak tahu gue di sana ada makam siapa, ulama siapa gitu kan, kagak tahu gitu kan, ternyata mau ke Nyai Ratu gitu kan. Oh, Nyai Ratu Kidul. Wih, mantap nih. Terus. Nyai Ratu. Nah itu kelompok mereka gak ada yang gue kenal sama sekali. Jalanlah gue ke Pelabuhan Ratu bang. Gitu kan. Sampai Pelabuhan Ratu, ya kan. Tiba-tiba nih kelompok mereka ada yang berdiri di batu, ada yang loncat-loncatin batu. Gue bingung dong. Pada ngapain bro? Gue bilang gitu kan. Katanya mau ziarah. Ini lagi ada apa? Nyari air tawar duluan, katanya gitu. Air tawar. Ya katanya di lubang-lubang batu-batu itu, di situ jadi kayak ada kayak sumur gitu bang, kayak kobangan-kobangan air lah. Dari kobangan-kobangan itu katanya ada air tawar gitu. Kata temen gue ini nyari air tawarnya gitu. Ya udah akhirnya gue merhatiin aja di situ. Nah yang di batu diam berdiri itu dia baca sebuah kertas tuh ya kan, dia megang kertas nggak tahu baca apa. Gue perhatiin aja, ini ngapain nih orang gitu ya, dia bilang ngapain sih ya kan. Berarti tiba-tiba ombak datang tuh bang, gede banget tuh. Pada ombak gede banget, terus yang air juga nggak ketemu cari. Akhirnya si air tawarnya nggak ketemu cari gitu ya, air nggak ketemu cari. Udah selesai, gue nanya sama temen gue nggak ketemu cari, dan itu setelah itu pada mandi di sumur-sumur itu bang. Mandi di sumur itu jadi ada menurut teman-teman di situ katanya itu berkhasiat sumurnya. Oh air itu berkhasiat. Kalau kita mandi di sumur itu katanya berkhasiat. Itu bisa jadi buat kejayaan, buat pesugihan segala macam ya, pengasinan gitu ya, tuh menurut mitos dari mereka gitu ya. Kira gue mandi tuh di sumur-sumur itu, cuman gue hanya untuk ingin merasakan airnya seperti apa sih gitu ya, pengen tahu aja, nggak bermaksud untuk minta ABCD, nggak ada maksud buat ke situ. Kira gue mandi satu-satu sumur itu, gue mandi di saat di sumur keempat tuh bang kalau nggak salah ya. Saat sumur keempat itu gue dikasih lihat sama yang maha kuasa itu sebuah berlian bang, cakep banget bang. Berlian ada 7 butir. Berlian 7 butir, di situ gue ambil bang, gue pegang tuh berliannya ya kan. Gue cuman bilang sama yang maha kuasa, ya Allah indah banget ciptaanmu ini gitu kan, terima kasih ya Allah engkau telah menunjukkan ciptaanmu kepada hamba gitu. Itu bang gue lepas lagi. Ini kalau orang yang ini mungkin diambil gitu ya, karena kan berlian gitu. Berlian itu kayak mendadak gitu. Iya kayak mendadak gitu kan kalau misalnya diambil gitu kan. Cuman gue alhamdulillah gue nggak ngambil itu. Gue cuman bersyukur Allah udah nunjukin, memberitahu berlian tuh seperti ini gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, gue nggak ambil, ditunjukin sama Maha Kuasa seperti itu. Setelah selesai mandi terus kita siap-siap buat ziarah nih bang, buat ziarah ke dalam. Nah di situ emang makam bang, makam. Ada yang bilang itu makamnya, ada yang bilang petilasan. Nah, itu gue nggak tahu tuh gitu kan. Sampai makam itu gue berdua doang. Gue sama aki-aki yang lain lagi pada siap-siap, lama banget tuh bang, siap-siapnya kurang lebih setengah jam setengah jam ya kan. Ki, ini pada kemana Ki, lama banget gue bilang gitu, lagi siap-siap bang gitu kan. Oh ya udah,
pas pada keluar bang, tiba-tiba ganti kostum. Kostum apa tuh? Pada pakai baju hitam-hitam, minyak wanginya strong gitu ya kan, pakai belangkon, batu-batu cincinnya komplit, wah, udah kayak mbah-mbah lah gitu. Jadi Kayak mbah-mbah gitu. Masuklah kita rame-rame ke makam. Nah, kelompok mereka itu naro dompet, naro air, terus naro kayu, entah kayu apa itu gue nggak tahu ya, di dalam situ. Wah, ini kagak beres nih gitu kan pikiran gue gitu kan, ngapain lu pada naruh kayak gituan di makam gitu, lu mau minta duit pada nih ya kan, dalam hati gue begitu bang. Iya. Gue nggak bilangin ke mereka gitu kan, karena kan gue orang baru kan, gue nggak kenal mereka gitu ya kan. Nah di situ akhirnya gue cuma doa yang gue bisa aja gitu kan. Di situ tiba-tiba di saat gue lagi doa di situ ada lingkaran hijau dilapisi dengan hitam. Tuh. Tangan gue bergerak sendiri. Lihat jempol gue. Kencang. ada lingkaran hijau dilapisi hitam. Itu berputar-putar aja di depan gua tuh, gua nggak tahu itu apa. Putar-putar, udah, gua nggak mau terlalu lama di situ. Nah, akhirnya gua stop di situ, gua dengerin aja sih teman-teman gue ini pada baca doa gitu kan, tawasul segala macem. Tawasulannya komplit tuh bang, apa namanya, bagus lah menurut gua. Semuanya dipanggil sama dia ya kan. Semua makhluk. Gokil. Pada tawasul di sana, ya kan. Nah di doanya dia pas di saat doa itu ada ucapan pulus uang uang gitu ya kan. Iya. Dalam hati gue, lu minta duit di sini gitu kan. Gak beres nih gitu kan. Udahlah, gue nggak ngikutin gitu kan. Pas keluar gue tanya lah sama teman gue, bro lu di sini maksudnya mau ngapain bro? Gue bilang gitu ya kan. Lu minta duit di sini, gue bilang gitu. Ya minta duitnya memang kuasa wan gitu kan. Cuman ya perantaranya lah kalau menurut mereka gitu ya. Ya cuman nggak gitu juga bro, gue bilang gitu ya. Iya. Udah Jadi dompet tadi tuh. biar kayak sih. Gila. Ada aja ya. Aduh, itu lucu tuh, itu pengalaman lucu di situ. Nah, udah selesai itu, gue sholat juhur waktu itu, sholat juhur apa asar? Juhur. Gue sholat juhur di musola deket situ, langsung ngadepnya ke pantai bang. Di saat gue udah selesai sholat, gue wiridan di situ, tiba-tiba ada gerbang gede banget bang. Iya. Gerbang gede banget. Gue dipersilakan untuk masuk ke dalam. Ada penjaganya 2, dibukain pintu gue. Cuman gue gak mau masuk bang. Kenapa tuh bang? Gue ngeri bang. Itu kerajaan apaan gitu kan? Oh itu gerbang gaib. Iya. Oh Ngeri. iya. Itu gerbang gaib tuh bang tuh. Kalau kata guru gue dulu, kalau lo masuk Wan, bisa nggak balik lagi. Iya. Gitu. Kalau misalnya lu kuat bisa, cuman kalau lo nggak kuat di dalam, lu bakalan jadi, ya ibaratnya jadi pembantu di sana, bisa jadi gitu. Dimensi lain Itu. Gitu. Akhirnya gue stop beritan gue di sana gitu kan. Ya, stop. Itu udah selesai di situ di Pelabuhan Ratu. Akhirnya dari Pelabuhan Ratu gue ziarah ke Cirebon. Langsung ke Cirebon ya dari situ ya. Langsung ke Cirebon bang. Nah ini di Cirebon, di saat gua sholat tahajud sampai Cirebon itu, gua didatengin sama guru dari temen gua ini. Datangin sama dia penasaran sama gua, dia nanya, bang, abang orang ngerti juga ya gitu ya? Enggak bang, gua nggak ngerti apa-apa, gua bilang gitu. Abang pura-pura aja bang, ya kan? Bang tolong cekin barang gua nih gitu kan. Dia ada kayu yang kayak yang ditaruh di makam di Pelabuhan Ratu itu bang, cuman gue nggak tahu itu kayu apa gitu ya. Suruh ngecekin gitu kan, bagus nggak nih barangnya menurut dia gitu. Gue pegang cuman bang gue gak ngerti apa-apa nih bang, gue balikin lagi dong ke dia kan. Nah abang mah pura-pura aja kan. Yaudah bang makan dulu bang, ntar ke dalam kita ziarah. Ya udah gue makan. Nah pas sambil makan tuh bang, gue ngeliat ada pohon. Di pohon itu aneh menurut gue, yang menarik perhatian gue di situ. Di pohon ada apanya ya gitu ya, kok kayaknya gue kayak tertarik gitu sama tuh pohon itu kan. Selesai makan gue udah jalan tuh ke makam. Pohon itu dekat makam. Jalan ke pohon, gue pelan-pelan gue perhatiin ada apanya. Pas gue lagi berdiri di depan pohon, ini gurunya temen gue ngadang di depan gue begini jadinya bang ya kan. Ngadang dia jongkok langsung dia ngambil batu. Buat apa tuh?
batu apa, batu akik. Batu akik. Batu akik dia dapat batu warna hijau sama warna merah. Oh. Ternyata di pohon itu yang gue perhatiin tersimpan sebuah batu. Jadi diambil sama dia batunya tuh bang, gitu kan. Ya kalau misalnya emang rezeki dia lah gitu kan, bukan rezeki gue, karena dia ngikutin gue kayak si gurunya ini kan, karena dari pertama udah punya firasat ke gue gitu ya kan. Iya. Gitu, karena dia nyari dia nggak dapet bang. Iya. Malah lu dikasih terus ya? Iya, malah gue terus yang dikasih jasa apa namanya kayak gitu kan. Nah, masuklah gue ke makam. Nah pasti makam ini lagi-lagi gue diberikan dikasih lihat lagi gitu bang. Dari makam mbah itu keluar sebuah keris bang. Cakep banget tuh kerisnya, cakep, asli cakep itu kerisnya. Kalau di depan gue seperti ini, lagi-lagi gue cuma ngucapin, ya Allah terima kasih gitu kan, engkau telah memberikan keris ini, memberikan penglihatan keris ini, makhluk benda ciptaanmu ini yang indah gitu kan, terima kasih ya Allah gitu. Udah akhirnya udah ucapin terima kasih, dia masuk lagi tuh bang ke dalam kerisnya. Nggak gue ambil gitu, gue cuma ngucapin terima kasih ya Allah, kau telah menunjukkan ciptaanmu ini, udah. Malah masuk lagi ke dalam bang gitu. Dan lu nggak ambil? Kagak gue ambil bang gitu, gue nggak ambil tuh kerisnya gitu kan. Nah dari situ setelah dijarah di makam mbah itu, kita pergi lagi ke Masjid Merah Cirebon. Iya. Kalau yang pernah ke Masjid Merah Cirebon tuh pasti tahu di situ ada banyak piringan zaman dulu. Nah ketika gue selesai sholat tahajud di situ, tiba-tiba dari piringan itu ada gambar sesosok makhluk binatang naga bang. Naga. Tiba-tiba tuh naga itu keluar dari dari piringan itu, keluar lewatin gue, jalan, dia naik ke atas. Iya. Nah, akhirnya gue keluar, gue ngeliat ke atas, lagi melingkar di atas aja bang, lagi begini gitu. Itu gede banget, warna merah, cakep itu, bener cakep itu. Udah di situ, udah selesai dari situ, baru kita pulang tuh bang. Udah selesai di situ. Nah ketika gue pulang, gue konsultasi sama guru gue bang. Gue konsultasi perjalanan gue dari Pelabuhan Ratu sampai Cirebon. Itu. Nah konsultasi sama guru gua kelewat. Ketika naga itu beberapa hari kemudian gua ke Cirebon lagi bang. Gua ke Cirebon lagi cuma berdua. Gua berdua emang niatnya buat jalan-jalan sama ziarah sama temen gua berdua itu. Dari suatu malam itu hujan gede bang, gua neduh di sebuah warung kopi. Nah, warung kopi, gue lagi asik ngobrol untuk nginep di mana. Gue nyaranin buat tidur di masjid aja bro, gue bilang gitu sama temen gue takut bang tidur di masjid. Gue ceritalah tentang Masjid Merah itu, waktu kejadian gue ngeliat naga itu. Nah ini abang-abang warkop dengerin ternyata bang. Dengerin ngobrol berdua. Iya, dengerin gue ngobrol berdua. Ketika gue bahas Masjid Merah itu, abang-abangnya nyautin, nanya ke gue, emang abang ngeliat makhluk apa di masjid itu gitu kan. Saya ngeliat seekor naga bang, warnanya apa? Merah bang. Oh iya benar, tunggu sebentar ya, kata dia gitu. Dia ke dalam, keluar lagi. Iya bang, bener, abang udah ditungguin di sana. Ngomong gitu. Udah ditungguin. Ditungguin apaan bang ya kan? Gue bilang gitu. Iya karena makhluk itu bang, banyak yang mencari si makhluk itu, cuman kagak pernah dapet orang-orang itu yang mencari makhluk itu. Nah abang nggak mencari, tapi abang ditunjukin dan ada hadiah buat abang di sana, kata dia gitu. Hadiah apaan bang? Gue bilang gitu kan. Hadiah nanti abang datang aja ke sana, abang wiridan sebisa abang lah katanya gitu kan. Dan di depan piringan itu abang wiridan di situ, nanti ada hadiah buat abang, katanya gitu. Nah ternyata nih abang-abang warkop udah mau tutup bang sebenarnya. Dia mau tutup cuman nggak tutup, ternyata nungguin gue datang katanya. Nungguin balik lagi. Iya, nungguin gue datang. Dia mau tutup, bukan balik lagi, maksudnya dari awal dia mau tutup, cuman gue datang gitu. Gue datang ternyata ya tamu yang ditunggu-tunggu ya gue buat nyampein ada hadiah itu menurut si abang-abang warkop ini gitu. Ternyata lu emang udah ditungguin sama dia gitu. Akhirnya gue nginep di warkop tuh sama dia, sama abang itu gitu kan. Ternyata gue
cuman buat nyampein ini bang ke lu, karena jadi warkop gue nggak tutup ini kan. Iya. Iya, karena tamunya udah datang. Iya, pas tamunya udah datang udah udahlah, udah dikasih tahu sama dia, gue nggak langsung ke masjid, gue konsultasi ke guru gue lagi, gue tanya ke guru gue, bang, guru gue, bang gue ke Cirebon lagi, ada hadiah buat gue bang, katanya gitu kan. Gue tanya ke guru gue nih, ada hadiah bang buat gue dari Cirebon, kata abang-abang warkop, sebuah gue disuruh ke sana, menurut abang gue kesana lagi apa enggak nih bang, gue bilang gitu kan, buat wiridan di masjid itu gitu kan. Kata guru gue nggak usah, di rumah aja katanya gitu, ntar juga dia datang sendiri katanya gitu, kalau emang itu hadiah buat Iwan katanya gitu. Iya. Ya udah gue nggak kesono dong, gue biasa-biasa aja. Nah suatu malam itu gue menggigil bang, gue ngerasa nih menggigil, bukan menggigil sakit nih bang, ini kenapa badan gue kok menggigil banget gitu ya. Malam pertama tuh, malam kedua gue menggigil lagi bang, wah ini kagak beres nih, gue harus datang lagi nih ke guru gue gitu kan. Malam kedua gue menggigil lagi, gue tanya lah ke guru gue, bang gue malam gigil gini gitu kan. Iya itu barangnya udah datang yang dari Cirebon. Naga itu. Iya udah datang, ini ada di sini katanya gitu. Ini naga ini hadiah buat lo katanya gitu. Cuman nih batu bang, jadi batu warna merah, bentuk gambar batunya tuh gambar naga. Di batunya ya ada gambarnya naga bang, cakep gitu. Kata guru gue, ini fungsinya banyak Wan, ini bisa bertarung di berbagai tempat gitu kan. Cuman kalau Iwan nggak kuat bawanya, jangan dibuang, kasih ke abang aja lagi katanya gitu. Ini dibawa-bawa apa taruh aja Wan di rumah, nggak usah dibawa-bawa katanya gitu. Udah dulu kita taruh tuh bang. Jadi gue sekarang udah ada macan 2, naga 1 gitu ya kan. Tuh. Mantap. Macan 2, naga 1. Nah, setelah itu emang dampingin sama mereka. Ya karena gue emang seneng sama binatang ya, jadi kayak teman aja, kayak kita miara binatang gimana sih gitu kan. Ya cuman mereka nggak ada yang gue ngasih makan ya, itu mereka nggak ada yang gue kasih makan sama segala macam. Kalau menurut orang kan perlu dikasih makan, gue nggak mau kayak gitu kan, gue nggak mau kayak gitu. udah dapet itu. Terus ada lagi perjalanan gue ketika gue ke sebuah gunung bang. Ketika gue sebuah gunung disebutin. Iya, nggak apa-apa. Ketika sebuah gunung di Halimun Salak. Di Halimun Salak itu gua acara pelatihan anak-anak SMP SMA, kurang lebih itu 300 orang bang. Nah di situ pas gue sampai sana, tiba-tiba ada pendaki lain turun. Ada yang aneh di bangku, kira sakit awalnya kan, dari jauh gue ngeliat ada yang sakit nih, dipopong-popong gitu kan. Pas ketika deket sama gua ada turunin matras buat istirahat, ternyata ada yang beda, bukan sakit gitu kan. Ternyata dia kemasukan bang. Kemasukan. Nah pas di situ teman gue juga datang yang ngerti juga. Akhirnya sama teman gue langsung ditolongin gitu kan, langsung ditarik tuh yang si makhluknya dari badan itu. Cuman sekali tarikan doang tuh sama dia bang. Dia emang udah lama sih jalan, punya guru juga dia. Sekali tarikan sama dia, Allahu Akbar gitu kan, udah langsung sadar tuh si perempuan itu gitu. Udah lah tuh, karena bukan kelompok kita cuma bantu tolongin doang. Udah selesai, dia udah sembuh, udah dibawa lah sama teman-temannya. Nah di saat pelatihan itu gue sebagai pengawas gitu kan, pengawas anak-anak bang. Nah datanglah malam. Ketika malam itu sekitar jam 1-an lah, itu gue ada di situ, ada kayak WC umum gitu yang udah lama. Nah di situ gue lagi mau buang air kecil. Di situ ada sebuah sosoknya itu hitam gede bang. Karena gue udah sering lihat kayak gitu, jadi gue berasa biasa-biasa aja lah gitu kan. Udah si sosok itu diem aja di situ. Gue ke ke teman-teman lagi, ke anak-anak lagi, gue ngawasin lagi. Di saat gue lagi ngawasin, tiba-tiba ada suara aungan bang. Aungan macan gitu kan.
gue agak panik, gue takutnya kan namanya di hutan takutnya macan beneran gitu kan. Iya. Ada suara macan ya kan, makin jelas nih, bahaya nih kalau memang bener macan beneran tuh bang ya kan. Iya. Kira gue cari pakai senter apa dia deket apa jauh nih gitu kan. Kalau dari suara sih kayaknya deket banget bang gitu kan, karena bawa banyak orang ya kan, gue takut juga gitu kan kejadian yang enggak gue cari, cuman nggak ketemu tuh bang, ketemu si macan itu, ketemu. Nah tiba-tiba gue akhirnya rebahan, acara udah selesai, gue rebahan. Nah temen gue rebahan tidur sebentar, bangun lagi jam sekitar 2:30 gue keluar. Nah temen gue pas gue lagi keluar dia bilang, wah jangan keluar dulu. Kenapa bang? Tadi ada macan lewat. Serius? Gue bilang gitu. Iya. Jangan bohong lu, gue bilang gitu. Iya beneran lewat. Warna apa? Warna hitam katanya gitu kan. Ya udah, anak-anak gimana? Gue bilang gitu kan. Udah pada tidur katanya. Ya bagus dah pada tidur, gue bilang gitu kan. Udah tuh bang. Nah pagi-paginya temen gue nanya sama orang kampung situ. Gue nggak nanya tadinya kan, temen gue yang nanya. Dia nanya, kata si orang kampung itu, iya itu si Abah katanya, nengokin cucu. Si Maung ini si Abah katanya, bukan macan beneran gitu kan. Lah gue kaget dong gitu kan. Nah nengokin cucu, nah di situ gue langsung kayak tertarik gitu kan. Tertarik gue buat mastiin aja sih, gue mastiin. Gue nanya juga sama orang kampung situ, emang di sini masih ada macan gitu bang? Gitu kan. Ada kadang ada macan beneran, ada macan bohongan. Kalau yang macan yang gaib itu dia dipanggilnya Abah gitu. Abah. Oh ya udah bang gitu kan. Udah dapat informasi itu, akhirnya acara udah selesai di situ. Gue pulang tuh bang ke rumah. Pas pulang tiba-tiba si macan ini nambah satu lagi. Oh, yang awalnya 2. Awalnya 2 Jadi 3. Jadi 3. Udah tuh gue langsung mikirin kan, ini macan dari mana gitu kan. Mikirin macan dari mana satu lagi nih ya kan. Oh iya, jangan-jangan dari sono nih ya kan, dari Halimun gitu kan. Akhirnya gue coba interaksi, iya dari sana, dari Halimun gitu kan, dari Halimun Salak. Ya udah kalau ngikut jangan macam-macam gitu aja sih. Kalau gue sih nggak pernah yang apa sih namanya, yang mau neko-neko lah sama makhluk jin-jin kayak gitu kan. Iya. Jin-jin kayak gitu. Udah jalan tuh, jadi makin nambah makhluk yang ada di gua gitu kan. Nambah lagi ketika gua berjalan lagi ke Curug Cilember. Curug Cilember ya. Curug Cilember, Jawa Barat. Itu lagi-lagi kejadian di sana itu hanya gue seperti ada yang ngikutin doang bang sepanjang gue jalan. Cuman gue nggak ngeliat makhluknya. Iya. Di saat itu ya, gue nggak ngeliat makhluknya, cuman dia ngikut. Kayak di samping gue kayak ada yang jalan kerasa kerusuk aja dah ya kan. Ini apaan ya pikiran gue. Gue perhatiin kagak ada apa-apaan, nggak ngeliat, nggak dikasih lihat tuh bang, gue nggak dikasih lihat. Lagi-lagi pas gue pulang bang. Pas gue pulang tiba-tiba di macan bererot berempat ya kan. Iya. Gue makin bingung lagi ya kan. Ngapain lagi nih gue bilang ya kan. Waduh, nambah lagi ini ya kan. Jadi 4 ya. Jadi 4 bang ya kan tuh. Oranye, putih, hitam sama si tutul. Si tutul. Yang terakhir tuh si tutul bang gitu. Jadi ngikut gua tuh 4 itu. Macan 4 itu udah ngikut dan akhirnya udah gua kasih nama juga tuh bang si mereka itu makhluk-makhluk itu bang. Kalau boleh tahu siapa namanya bang? Jangan. Oh jangan. Ntar marah maunya. Oke. Dan 4 itu ketika udah kayak gitu, gue belajar terus sama guru-guru gue dengan berbagai macam guru. Gue belajar ngobatin orang juga sama guru gue. Terus ketika gue lagi main ke rumah temen gue minta tolong sama gue karena merasa diganggu sama sebuah makhluk gitu di rumahnya. Ketika gue coba bantu dia, gue dari rumah, gue datengin ke rumahnya dia, itu ada ular bang. Ular? Ya. Jadi tuh ular tuh gede banget, ada 2 di atas rumahnya. Kadang di dalam, dia merasanya sih seringan di kamarnya dia, sering lewat kayak gitu, dia merasa terganggu sama ular itu.